Untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib verifikasi. Gua bilang si cebol itu atau si rijik itu bukan ulama. Marah mereka, PG fitnah. Nah, mereka itu ngomong sendiri kemudian nuduh orang lain fitnah. Nah, itu ciri-ciri munafik itu. Salah satu ciri-ciri munafik. Gue bilang Utsman bin Yahya itu antek Belanda dan itu adalah realita. Itu adalah fakta sejarah. Kalau misalnya aneh punya datuk misalnya pengkhianat, aneh ngaku datuk aneh pengkhianat. Satu-satunya Ba'alwi yang paling jujur yang gua pernah lihat adalah cucunya Habib Aidid. Itu yang jujur. Dia mengatakan bahwa datuknya PKI gitu. Sekarang dia ngancam gue kalau dia bilang Menir Utsman bin Yahya itu sebagai antek Belanda. Memang antek Belanda. Terus siapa? Pahlawan gitu. Kok nggak ada? Di arsip negara, kalau dia sebagai pahlawan, sebagai pecundang banyak. Nih Bahar nih. TIJ bilang Habib Utsman antek Belanda, bangsat. Mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak anak makan. Udah habis berapa iblis yang kamu makan? Ngomong nggak masuk akal. Kalau masuk akal bukan Habib. Bahar berapa banyak orang terbunuh karena Bahar? 6. Berapa banyak orang terbunuh karena Rijik? 6. KM 50. Itu gara-gara mereka. Sekarang gini, kalau ente memang punya Bahar, ayo kita duel. Hadiahnya Kak Lun. Gimana, setuju? Memang kalau ngomong masuk akal ya bukan Habib namanya. Ya, Habib itu identik dengan omongan yang nggak masuk akal. Yang ngomong dia sendiri, yang bantah dia sendiri. Yang bilang kita tukang fitnah juga dia sendiri. Kalau ente pingin memang duel, gatel sekali, gue mau. Nah, ente tanya tempatnya di mana? Di rumah ente aja. Atau di Oktagon di Jakarta. Hadiahnya Kak Lun. Begitu TIJ menang, kau ceraikan Kak Lun. Gimana? Tahu-tahu gua dilaporkan karena kepemilikan, karena memfitnah habaib. Sekarang gua tanya, fitnah gua yang mana? Mereka bilang saya itu telah menuduh kalau si Sodik dan juga kroco-kroconya merupakan bukan cucu Nabi. Berarti gua di penjara waktu itu nggak salah dong. Nyesal banget gue pernah jadi mukibin orang-orang ini. Nyesal banget. Wawahi, nyesal banget gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, untuk para mukibin, kemudian untuk para kibinah juga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. TIJ bilang Habib Utsman antek Belanda, bangsat. Mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak anak makan. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Utsman dia antek Belanda siapa? Yang ente tahu apa? Hah? Datang sini. Oh, kirain mau datang. Dulu ada yang nantang gua banyak sekali Bahar. Ada yang botak, ada yang bewokan, ada yang pakai kacamata, ada yang wali medsos. Nah, ujung-ujungnya sini datang gitu. Malah ada Habib suruh datang gua ke Petamburan gitu, mau diongkosin saudara. Gue heran, dia kok berani ngomong mau ngongkosin TIJ di depan umum gitu. Sementara sepupu dia, Ja'far Sodik Coklatos, itu minta duitnya sama gue, minta susu anaknya sama gue, minta biaya berobat anaknya sama gue, ya kan? Oh, sepupunya dengan gagahnya, dengan sombongnya pingin
mengirimkan ongkos buat gue ke Petamburan ketemu si Cebol. Memang kalau ngomong masuk akal ya bukan Habib namanya. Ya, Habib itu identik dengan omongan yang nggak masuk akal. Yang ngomong dia sendiri, yang bantah dia sendiri, yang bilang kita tukang fitnah juga dia sendiri. Omongan dia kita pakai. Misalnya gini, untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib verifikasi. Verifikasi, jangan marah-marah, jangan emosi, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Tuh, si Cebol. Giliran kena dia, haram tes DNA. Tidak ada ulama satupun di dunia yang mengatakan boleh tes DNA. Gua bilang, si Cebol itu atau si Rizik itu bukan ulama. Marah mereka, PJ fitnah. Nah, kan tadi gua pakai dalil dari mereka. Tidak ada ulama satupun di dunia yang membolehkan tes DNA, saudara. Jadi makanya gua bilang si Rizik bukan ulama. Karena tidak ada seorang pun ulama di dunia yang mengatakan tes DNA. Sementara si Rizik menyuruh keturunan yang mengaku sebagai sayyid, yang mengaku sebagai zuriyah Nabi untuk tes DNA. Kan mereka itu ngomong sendiri kemudian nuduh orang lain fitnah. Begitu, saudara. Terus mereka ngomong halu, cerita datuknya bisa terbang, bisa macam-macam lah. Sampai bisa tai, itu di ini gini kan jadi emas gitu. Terus kita ceritakan, fitnah. Kapan aneh ngomong gitu? Ah, tuh. Nah, itu ciri-ciri munafik itu. Salah satu ciri-ciri munafik. Nah, kemudian apa lagi? Mereka mengatakan bahwa apabila kalian cinta terhadap kami, karena kami adalah orang-orang yang mulia, karena dalam tubuh kami memiliki darah Rasulullah. Kemudian kalian harus menghormati kami, sejahat apapun, sebejat apapun, semaksiat apapun, karena kami nanti akan masuk surga tanpa hisab karena bantuan datuk kami. Terus kita bilang gitu, Bung Roma juga bilang gitu. Fitnah yang sangat keji. Kalau ada orang yang seperti itu, Bahar ini yang akan menghancurkan dia, yang akan membinasakan dia. Yang ngomong dia sendiri, yang marah juga dia sendiri ke statement yang seperti itu. Apa yang mau diharapkan sama orang-orang yang seperti ini? Gue bilang, Uthman bin Yahya itu antek Belanda, dan itu adalah realita, itu adalah fakta sejarah. Kalau misalnya aneh punya datuk, misalnya pengkhianat, aneh ngaku datuk aneh pengkhianat, nggak malu aneh. Satu-satunya Ba'alwi yang paling jujur yang gua pernah lihat adalah cucunya Habib Aidid. Itu yang jujur. Dia mengatakan bahwa datuknya PKI gitu. Jadi begitu, saudara. Apa yang mau diharapkan dari moncong-moncong seperti ini? Kemudian kata mereka, selain daripada tes DNA, kan takut tes DNA, selain tes DNA, selain kitab sejaman, selain syuhra wal istifadah, bahwa keturunan daripada Rasulullah haram dimakan binatang buas. Terus muncul dari Papua tuh, si tua bangka itu, ya kan, marganya Al-Hamid. Memang mirip sih sama bapak gua, tapi bapak gua otaknya nggak gitu. Ya. Soleh Al-Hamid namanya. Nah, aneh siap menantang Imat untuk masuk kandang singa katanya. Begitu. Terus gua saranin, gua tanggepin, aneh aja, nggak usah Kiai Imat untuk urusan receh seperti itu. Kita masuk kandang harimau. Ngamuk si Aldo, ente datang ke sini, siapa lu merintah gue? Ya kan? Kalau ngundang baik-baik. Kalau memang ente merasa sebagai cucu Nabi, kata ente cucu Nabi itu tidak dimakan sama binatang buas, ente masuklah, ente rekam. Jangan cuman mandi rekam, bacot rekam, sama bini rekam.
Ente buktiin, kami nggak ngaku cucu Nabi, saudara. Jadi kan yang nggak dimakan kan yang ngaku-ngaku cucu Nabi gitu. Kalau cucu Nabi beneran betul. Misalnya Imam Hasan, Imam Husain, dan keturunannya gitu. Ngomong aja, bacot aja dulu, bukti kagak ada. Jadi kalau untuk tidak digigit oleh binatang buas, bukan berarti dia cucu Nabi. Bisa jadi dia pemain sirkus atau pawang gitu. Banyak itu konten-konten orang luar negeri itu bermain dengan binatang buas gitu. Terus dia cucu Nabi gitu. Kalian yang ngaku-ngaku cucu Nabi aja nggak berani kayak gitu. Ini aku bilang sama kalian. Dulu waktu si Bahar masih dalam penjara, dikirimin video sama si Cerel gitu, babi tanah gitu. Video si kucing si Bahar dalam penjara gitu. Dan boleh kan nonton di channel dia, kucing savana. Sama kucing savana aja takut mereka, apalagi harimau, saudara. Kucing aja nggak mau jinak sama mereka. Terus mau nantang TJ gitu, model begitu. Kucing savana dikasih tali di leher, ditarik. Untung nggak putus leher kucingnya. Aduh, gua sebagai pecinta binatang, bukan pecinta habaib ya. Gua sebagai pecinta binatang nih, gua nggak terima hal seperti itu gua. Tapi gua nggak ngajak duel juga. Tapi kalau si Bahar pingin duel sama gua boleh. Gitu, boleh. Dari dulu gua ajak, yuk duel gitu. Diam dia. Pura-pura nggak kenal. TIJ, siapa itu TIJ? Aneh nggak kenal. Orang kalau nggak kenal gue, pas baca tulisan TIJ pasti dibacanya Teach. Orang nggak kenal gue, Teach. Apa ini Teach? Siapa nih Teach? Gitu. Dia bacanya TIJ, begitu lihat tulisan TIJ, mukanya langsung beda gitu. Makanya kalau ngaku-ngaku orang perang, tunjukin kalau kamu memang orang perang gitu. Dari ekspresimu saja kita bisa tahu kau bukan orang perang gitu. Dari membaca keadaan aja kau nggak bisa gitu. Malah kau terperangkap beberapa kali sama pancing ya, sama umpan pancing tai itu yang TJ pasang, kau embat itu sampai habis. Aku orang perang gitu, gampang kepancing gitu. Sekarang dia udah tahu bahaya kalau main sama TJ itu kepancing kita, ya setan lah. Sekarang gini, sekarang dia ngancam gue kalau dia bilang Menir Uthman bin Yahya itu sebagai antek Belanda. Memang antek Belanda. Terus siapa? Pahlawan gitu. Kok nggak ada di arsip negara kalau dia sebagai pahlawan, sebagai pecundang banyak. Nih Bahar nih. TIJ bilang, ibu cuma antek Belanda, bangsat. Mau TIJ kayak, mau setan kayak, mau iblis kayak. Anak makan. Udah habis berapa iblis yang kamu makan? Ngomong nggak masuk akal. Kalau masuk akal bukan Habib. Makan iblis gitu ya kan. Jalan di atas air, terbang satu-satu, makamnya bisa menjatuhkan pesawat. Makamnya bisa menjatuhkan burung yang lagi terbang. Ya kan? Iya. Tai dioles-oles jadi emas. Ini gitu juga. Coba saya tanya sama kalian, dari dulu sampai sekarang, dari zaman gua masih mukibin sampai sekarang, si Bahar ada duel dengan siapa? Sama bocah 2 orang yang kena tendangan dengkul si Bahar. Makanya dia geger otak sekarang karena sering mukuli orang pakai dengkul. Otaknya itu didengkul, bukan seperti orang-orang konvensional pada umumnya. Terus dia duel sama Banci, pembunuh berdarah dingin judulnya, padahal Banci psikopat. Psikopat dalam penjara digebukin sama Bahar. Entah berapa orang digebukin bencong aja. Gua lihat di sini antara si Bahar dengan Bang Rian Kopet ya, Bang Rian Kopet yang udah taubat gitu, lebih jantan dia daripada Bahar. Berapa banyak yang udah terbunuh sama Bahar? Gue tanya sama Rizik, berapa banyak orang terbunuh? Bahar berapa banyak orang terbunuh karena Bahar? 6. Berapa banyak orang terbunuh karena Rizik? 6. KM 50. Itu gara-gara mereka. Gitu. Yang dari tangan mereka sendiri ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kemudian duel antara Bahar dengan siapa? Dengan orang yang nggak suka sama dia lah atau apalah. Kapan pernah ada?
Setahu gue kagak pernah ada nantang sana, nantang sini. Dulu diajak duel sama Bang Jering Bali, beli Jering, nggak berani dia, nggak berkutik dia. Kemudian nantang Andi Rompas, tak berkutik juga dia. Kemudian buat drama, kalau dia udah datang ke kampung Andi Rompas, begana, begini, pret. Terus ketika ditantang sama si Kori, katanya sih datang ke Kresek gitu. Si Korinya ngumpet di WC katanya. Kalau si Kori ngumpet di WC, kenapa nggak kau tendang aja pintu WC-nya? Kalau aku gitu, Bahar, aku memang bukan orang perang. Tetapi, aturan janjian dengan lawan, dengan musuh ya begitu. Kita udah tahu dia di mana. Ini si Kori ngumpet di WC, kau ngumpet. Walaupun itu kalian settingan, main kucing-kucingan. Begitu juga si Aldo dan Habib-Habib yang lain yang model seperti itu. Si Aldo janjian ketemu sama si Hombreng Arya. Si Aldo jalan di samping Mabes, si Arya putar-putar Pekalongan. Apakah orang di Pulau Jawa sana seperti itu? Enggak. Cuman kau aja bikin malu. Dan TIJ pernah menantang juga duel sama Bahar. Langsung kisutnya. Kayak orang berenang pakai kain sarung tengah malam, kisut langsung. Cuman bocil baru tamat SMA suruh koar-koar, yang satu entah belum tamat SMA pun suruh koar-koar nantang TIJ gitu. Sekarang gini, kalau ente memang punya Bahar, ayo kita duel, hadiahnya Kak Lun, gimana, setuju? Biar gue yang daftarin, biar nggak keluar duit lu. Ke Oktagon. Gue punya banyak teman di sana, gue telepon nanti. Bang, sebelum Ramadan ini bisa nggak? Gue mau duel nih sama petinju kita, jawara kita, orang perang, orang lapangan gitu. Untuk tribunnya harus luas karena banyak sporternya dari kalangan mukibin, gue bilang nanti. Nggak usah kor-kor di medsos, makan orang, makan ini, makan tuh tae. Nanti Kak Lun yang gue makan. Hati-hati kau. Kau ngancam makan TIJ, aku makan nanti Kak Lun. Nyesal banget gue pernah jadi mukibin orang-orang ini. Nyesal banget. Wowohi, nyesal banget gue. Kayak bocil, kalian semua kayak bocil. Main perang konten, tahu-tahu gue dilaporkan karena kepemilikan, karena memfitnah habaib. Sekarang gue tanya, fitnah gue yang mana? Mereka bilang saya itu telah menuduh kalau si Sodik dan juga kroco-kroconya merupakan bukan cucu Nabi. Berarti gua di penjara waktu itu nggak salah dong. Makanya 20 hari. Beda dengan residivis Bahar. Masuk penjara karena kekonyolan dan ketololan. Sekarang laporkan duta-duta, punya banyak delik. Tuh. Si Bahar bilang, orang yang suka ngelaporin orang ke polisi itu bukan Habib. Habib yang suka melaporkan orang ke polisi itu bukan Habib. Makanya aku bilang mereka bukan Habib. Tapi ya sudahlah, daripada si Alwi nangis nanti gua nggak mau minta maaf ke dia waktu itu. Mereka kan pingin kita sanjung-sanjung. Kalau nggak kita sanjung itu langsung diklaim pembenci. Maunya disanjung-sanjung karena nggak punya apa-apa. Kalau orang yang punya, Datuk dia punya yang pahlawan, ya kan? Datuk dia punya yang berjasa untuk negeri. Nggak perlu harus ada pengakuan gitu, karena memang ada, bahkan nggak mau diakui gitu, takut ria, takut nanti Datuk, keikhlasan Datuknya dulu tercemar gitu ya, karena nggak ada Datuk kita yang pejuang, gampang aja ngomong. Kita lihat siapa nih yang jawara nih, yang jawara siapa ya, Pitung. Bagaimana kalau saya akan begal dia sebagai Datuk saya gitu. Nanti ganti lagi. Tuanku Imam Bonjol, Al-Habib Syahabuddin bin Syihab itu. Kakeknya Habib Rizik. Gampang mulut kau ngomong. Bukti kagak ada. Begitu juga Datuk kalian mungkin dulu. Ngomong cucu Nabi. Bukti nggak ada. Bukti hanya kata-kata dan kata-kata. Ya. Sama semua kalian.
datuk saya yang berperang, yang berdarah-darah. Jadi gini Har, kalau ente pingin memang duel, gatel sekali, gue mau. Nah, ente tanya tempatnya di mana, di rumah ente aja, atau di Oktagon di Jakarta, di daerah yang banyak kibin kau. Mau kau? Hadiahnya Kak Lun. Begitu TJ menang, kau ceraikan Kak Lun. Gimana? Cocok nggak teman-teman? Gua nggak mau duit, nggak mau yang lain. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air comberan. Percuma saja bintang 9 kalau istri diambil orang. Percuma saja punya kesaktian jika istrimu dibawa orang. Jojo Holanda. Anjing Holanda, ngaku pejuang, tanda jasa dari Belanda. Oke, terima kasih teman-teman. Jatuh bangun bahar, nggak bangun-bangun. Namun dirimu suka gertak orang, gitu ya. Giliran dibalas gertak, dianya langsung tengak-ngak. Nah, tak mau diriku, sungguh tak mau. Kejamnya sifatmu membawa istriku, sehingga gelar cucu tiada artinya. Percuma saja bermimpi kalau kehilangan istri. Percuma saja ngaku cucu Nabi kalau akhirnya sendiri. Emang si Hanif bekas kibin, bukan cuma si Hanif bekas kibin, TJ juga bekas kibin, tapi TJ bukan kibin goblok. Nah, walaupun si Rizik ngomong begini, gua tetap ikut ulama, nggak ikut si Rizik. Nah, dulu mana ada TJ caci maki orang, membuli orang, menghina orang. Jangankan membuli orang gitu. Ada orang yang dibully aja TJ belain gitu. Kalau kau nggak punya temen, kau dibully terus dalam pergaulan, udah ikut aku. Kita sama-sama di sini saling menghargai gitu. Nah, gitu ya, gitu. TJ juga dulu kibin, dulu lawan TJ si Arya. Si Arya nyerang si Bahar, gua bela si Bahar itu. Tapi tetap gua salahkan. Nah, ketika dia misalnya gini, dulu pernah kejadian dia ribut sama Jenderal Dudung. Nah, Jenderal Bahar ribut sama Jenderal Dudung karena Jenderal Dudung nurunin baleho saktinya si Rizik. Nah, gue bilang sama si Arya gitu, kau Arya jangan coba-coba untuk menghina Habibana gitu, gue bilang. Nah, terus Habib Bahar, Habibana juga salah di situ. Kalau Jenderal Dudung mengatakan bahwa Allah bukan orang Arab, itu udah benar. Dia bilang Allah itu orang gitu, bukan orang Arab. Terus orang mana gitu? Allah bukan orang Arab, bukan juga orang Indonesia, bukan orang Aceh, bukan orang Manado, bukan orang Papua, bukan orang artinya. Nah, jadi kau ngaku orang perang, kau ngaku Jenderal Bintang 9, kau bahasa aja nggak paham kalian. Terus kalian goreng, kalian branding gitu, kalian framing gitu. Nah, itu waktu itu gua mukibin, tapi gua kritik juga si Bahar. Kalau ada yang masih ingat gitu. Itu Jenderal Dudung udah benar omongannya, bukan Tuhan itu bukan orang Arab. Emang betul, emang Tuhan itu orang Arab gitu? Kecuali ngomongnya Tuhan adalah orang. Nah, itu salah. Tuhan itu bukan orang. Maksudnya bukan orang Arab, bukan orang Aceh, bukan orang. Orang itu makhluk. Allah itu khalik. Mustahil khalik menyerupai makhluk. Begitu pemahamannya. Kalau ente memang baca kitabnya kebalik, Har mau dijelaskan kayak gimana pun ente nggak paham-paham. Ya, udah betul itu Jenderal Dudung. Ya, udah betul. Tuhan bukan orang Arab, bukan juga orang Aceh,
bukan juga orang Rusia, bukan orang Amerika, bukan orang Yaman, bukan orang Tarim. Karena memang bukan orang. Kan betul itu omongannya. Cuman si Bahar nyari-nyari kesalahan. Dia nggak sadar kalau dia bego, kalau dia idiot. Nah, jadi yang ngasih gelar jenderal siapa? Pangkat jenderal siapa? Yang ngasih bintang 9 siapa? Dia sendiri yang memukibinnya. Ayo dong, dewasalah. Semua datuk orang ngaku datuk dia. Karena datuk dia nggak ada yang pahlawan. Coba kalian cari datuk dia yang berdarah-darah, yang syahid di medan perang, yang makamnya di Taman Makam Pahlawan, yang diziarahi, yang dituliskan namanya sebagai pahlawan gitu, pahlawan negara. Mereka sekarang lagi mencoba untuk kembali mengusulkan datuk mereka sebagai pahlawan, yakni Sultan Hamid II, saudara. Ya kan? Sultan Hamid II, saudara. Sultan Hamid II. Dulu di zaman Belanda, beliau ke mana ya? Ke Amsterdam gitu. Dapat kedapatan naik pangkat lagi. Gitu. Di saat Indonesia sedang gencar-gencarnya digempur sama tentara Belanda, saudara. Beliau malah dapat kenaikan pangkat, saudara. Itu namanya apa? Pejuang bagi Belanda, bukan pejuang bagi Indonesia. Terus Teku Umar, itu kedapatan sama gue, si Aventador 007. Yang kemarin ngomong itu di video apa namanya itu? Nabawi TV gitu. Dia bilang Teku Umar itu pengkhianat, Bang, bukan pahlawan. Seharusnya dia tidak mendapatkan gelar pahlawan. Begitu cerita dia. Aku bantah langsung dihapus videonya di konten dia gitu, karena dia nggak tahu sejarah gitu. Teku Umar itu bukan memberontak, itu yang benar-benar bersiasah. Hasil siasah Teku Umar itu dapat apa? Goldennya Belanda, tahan Belanda. Bahkan beliau habis itu dicari, diburu, dan dibunuh. Sampai syahid beliau di dalam hutan, saudara. Sampai kuburnya pun dicari oleh Belanda untuk diambil kepalanya, dibawa ke Netherlands sana. Ya kan? Teku Umar pengkhianat Belanda, kata si Aventador 007. Nah, jadi kalau Menir Utsman siasahnya apa, Jik? Apakah dia mencuri cawat Ratu Wilhelmina? Ataupun dia bawa kabur apa itu? Dan enggak ada, dia PNS, dia pegawai Belanda. Dia penyambung lidah Belanda untuk pribumi. Jadi kalau Belanda terdesak, dia buat fatwa. Sesungguhnya orang-orang yang melawan kebijakan pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Holanda, maka dia adalah gurur, pemberontak, perusuh. Itu harus ditindak tegas. Sedangkan Teku Umar diburu habis-habisan sampai beliau syahid. Kira-kira Teku Umar ada lencana salib singa enggak? Utsman bin Yahya ada, Umar enggak ada. Lencana dari Belanda, medali dari Belanda. Kalau Habib Utsman kata si Kumar Lampung naruh di pantatnya. Gua masih nunggu sampai sekarang foto Habib Utsman bin Yahya yang lagi nungging. Gua mau lihat lencananya ditaruh di pantat. Kumar, mereka selalu terjebak dengan omongan mereka sendiri gitu. Gua tanya, foto Menir Utsman yang lagi nungging, pamerkanlah. Kasih data ya, data. Gitu. Foto si Menir Utsman lagi nungging, pantatnya ke atas, kepalanya ke bawah. Gua mau lihat lencananya, kan kalian bilang lencana Menir Utsman kan ditaruh di pantat. Nggak ditaruh di dada gitu. Sementara foto dari Belanda, foto yang beredar, beliau menaruh lencana salib singa itu di dadanya. Ulama kok pakai salib singa, saudara? Pernah dengar kalian ulama pakai salib? Encu Nabi lagi katanya. Katanya datanya nggak ada. Aduh, berak sekebun. Kenapa Bahar kau bela si Menir Utsman itu sampai kau mau gigit aku? Gigitlah.
Buat konten satu. Hari ini ana berada di Taman Makam Pahlawan, yakni ana ziarah kepada Datuk ana, seorang pejuang yang siap berdarah-darah dulu melawan Belanda gitu ya kan. Nah, kalau model begitu pahlawan di Aceh banyak itu. Di belakang Museum Tsunami, namanya Pecut Kirchhoff. Mungkin itu datuk kau juga. Ada yang bin Sumit juga di situ. Nah, tapi bukan bin Sumit Ba'alawi, bin Sumit Belanda.